Kulawarga ageng Bapa Didi Iswantara, Ibu Happy Murwani kepareng lumebet ing dalem wisma Bapa Heru Pratiknya sekalian. Semoga kepareng para kadang hamong krida dharma tumuli kepareng meratitesaken rawuh lumebetipun kulawarga ageng Bapa Didi Iswantara kiya kepareng hangacarani lenggah ing sasana ingkang sampun kasamektakaken. Bapa Didi Iswantara sekalian waradin sedherek warga kulit daging sampun lumebet ing dalem wisma Bapa Heru Pratiknya sekalian sarwi hajawat asta kalian Bapa Heru Pratiknya Ibu Indah Setyaningsih menapa dene sedaya trah warga kulit daging kiya kepareng hingacaran lenggah pepak sinaraja ing sasana lenggah ingkang sampun kasamektakaken. Sawusnya Bapa Didi Iswantara sekalian waradin sedaya trah warga kulit daging lumebet ing dalem wismanipun Bapa Heru Pratiknya sekalian ugi kepareng sampun satata lenggah pepak sinaraja purwaning gati ing sonten menika tumuli kepareng badhe kapurwakan ingkang arsa kapangarsani dening Bapa Supardi Baskara. Katur dumateng Bapa Supardi Baskara sumangga kepareng tumuli jengkar saking sasana sekawit tumuju ing papan ingkang sampun kasamektakaken. Neninggi kusumaning ayu Vira Natania mugi kepareng medal pasilan saking wisma busana tumuli lenggah ing papan lenggah ingkang sampun kasamektakaken lajeng mangke tumuli gatining upacara ing sonten menika badhe kapurwakan sepisan malih sumangga punang temanten putri pun kusumaning ayu Vira Natania kiya kepareng jengkar medal pasilan tumuju ing papan lenggah ingkang sampun kasamektakaken. Sedaya sampun samiya sumadya kanthi pengaten purwaning gati tumuli badhe kapurwakan kapangarsani Bapa Supardi Baskara sumangga. Bapak Pendeta Ebenezer Larino ME yang saya hormati, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankan saya mohon waktu bahwa
saya atas nama keluarga dari Bapak Ibu Heru Pratiknyo mengucapkan selamat datang, selamat sore, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara piston pengucapan syukur dan persiapan pemberkatan nikah dimulai, marilah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam keadaan selamat dan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Mbak Vira bersama dengan Mas Arki membangun sebuah komitmen untuk berumah tangga yang sejahtera baik lahir maupun batin. Komitmen itu akan dinyatakan besok di hadapan orang tua dan pendeta melalui ibadah pemberkatan nikah sekaligus peneguhan nikah melalui Gereja Kristen Jawa Diponegoro 55 Salatiga. Oleh sebab itu, bahwa pertemuan antara Mbak Vira dengan Mas Arki merupakan suatu anugerah dan berkat, maka dari itu pada sore hari ini Bapak dan Ibu Heru mengadakan pengucapan syukur kepada Tuhan dan sekaligus ibadah persiapan pemberkatan nikah untuk besok. Oleh sebab itu, nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ebenezer di dalam ibadah piston pengucapan syukur sore ini. Saya atas nama keluarga dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu Heru Pratiknyo mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam memberikan penghormatan, terutama di dalam memberikan tempat duduk, mungkin tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian dan utamanya kepada keluarga Bapak Ibu Didik. Melalui saya, Bapak Ibu Heru Pratiknyo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih atas dukungan untuk penyelenggaraan ibadah piston pada sore hari ini. Untuk itu, marilah kita mulai piston pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau Bapak Pendeta Ebenezer. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia, tegang banget Ki. Tarik nafas terus dari tadi ya. Baru oh ya tentu, naturlek orang Belanda bilang. Aki dan Vira yang saya kasihi, Pak Heru dan keluarga, Pak Didi dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kegembiraan dan rasa syukur bagi Arki dan Vira saya kira, tapi juga kita semua. Sekaligus kita menyatukan hati untuk memohon berkat bahwa esok menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Bagi kedua keluarga, terlebih bagi Arki dan Vira. Liturgi ada di tangan Bapak Ibu sekalian dan mari kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini sebagai ibadah syukur persiapan pernikahan bagi Vira dan Arki. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri dan bersama kita memulai ibadah syukur kita. Pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
Saudara-saudara kekasih Allah, saat ini kita bersama bersatu hati untuk menyatakan sukacita di hadapan Tuhan Sang Maha Pemurah dengan mengingat panggilan Tuhan dalam sabda suci demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap degian yang dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Silakan duduk kembali. Doa pengakuan keluarga. Jemaat yang mengasihi Tuhan, sebagai umatnya, sesungguhnya kita tidak pernah, bukan tidak perlu, tidak pernah memilih keluarga kita. Mereka adalah karunia Tuhan bagi kita. Perkawinan adalah misteri kehadiran Allah dalam cinta kasih suami istri dalam membentuk sebuah keluarga. Perayaan cinta kasih di dalam perkawinan sebagaimana kita akan rayakan dalam ibadah pemberkatan perkawinan besok. Kita senantiasa diundang untuk menghayati kembali dasar beradanya keluarga kita. Kita menyadari bahwa keluarga kita bukanlah keluarga sempurna. Oleh karena itu, marilah dengan kerendahan hati yang jujur kita memeriksa diri kita dalam hidup berkeluarga kita selama ini, seraya memohon belas kasih dan rahmat pengampunan Tuhan. Sekarang di hadapan-Mu ya Allah kami memohon, perbaharuilah batin kami dengan semangat yang rela, jiwa yang penuh kegembiraan dan batin yang mau mengupayakan tata kehidupan yang benar, supaya kami tidak binasa melainkan beroleh damai kekal. Tolonglah kami untuk lebih sungguh menghargai anugerah Tuhan bagi kami, suami, istri, orang tua, anak cucu. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan, dalam tata hidup rumah tangga kami. Berilah damai-Mu dalam hidup rumah tangga kami.
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Kita terima panggilan hidup di dalam kasih sebagaimana sabdanya melalui hambanya Paulus, suratnya kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 26, dilanjutkan ayat 6, bab 6 ayat 1 sampai 3 yang akan dibaca bergantian Arki, Vira, Pak Heru dan Pak Didi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita sambut panggilan hidup di dalam kasih yang adalah juga panggilan hidup di dalam keluarga. Berbahagia tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, nikmatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan
tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kumulai dari diri sendiri, paduan suara akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan sabda dalam ibadah kita sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita mohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami buka sepenuhnya sekarang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih bagi kedua anak kekasih kami, saudara kami Vira dan Arki, demikian juga kedua keluarga Heru dan Didi, membuka hati di hadapan Tuhan, sedia untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu pun menjadi penerang terlebih bagi langkah kehidupan Vira dan Arki yang akan mereka jalani ke depan dalam kehidupan perkawinan yang diberkati oleh Tuhan, yang atas perkenan-Mu Tuhan, mereka hendak mulai besok melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Buatlah kami sungguh mengerti apa yang Kau kehendaki. Jangan buat kami hanya menjadi pendengar yang setia, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia.
Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Arki dan Vira yang saya kasihi, keluarga yang berbahagia, keluarga Pak Heru dan Pak Didi. Sabda Tuhan yang saya akan baca dan untuk kita renungkan bersama, terlebih tentu bagi persiapan Arki dan Vira untuk acara yang sangat istimewa bagi Anda berdua besok. Saya ambil dari pembacaan surat Yakobus. Yakobus bab 3 ayat 16, 17 dan 18. Yakobus bab 3 ayat 16, 17 dan 18. Saya baca untuk kita semua demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan merenungkannya dalam hatinya, tetapi yang dengan tekun mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari dan setiap saat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Arki dan Vira, besok menjadi hari yang sangat penting bagi Anda berdua. Bukan hanya sangat penting, amat sangat penting, sebab hari yang sangat menentukan bagi langkah kehidupan Anda selanjutnya. Anda mengambil keputusan saat ini dan hari ini, besok Anda akan memulai sebuah langkah kehidupan. Orang bijak mengatakan 1000 langkah dimulai dengan langkah pertama. Ya pastilah, bagaimana mau memulai kalau nggak dimulai dengan langkah pertama. Penghayatan iman kita melangkah pertama bagi kehidupan berkeluarga dan perkawinan yang saudara berdua akan jalani, saudara melangkah masuk ke rumah Tuhan. Ini tentu sesuatu yang sangat besar maknanya, Arki dan Vira. Saya mengatakan besar maknanya meskipun peneguhan dan pemberkatan perkawinan itu adalah cara saat di mana Tuhan memakai itu untuk mencurahkan berkat. Tetapi sekaligus itu menjadi saat juga bagi saudara berdua untuk datang kepada Tuhan, membawa sesuatu tentu yang Anda bawa di hadapan Tuhan. Arki dan Vira sudah katekisasi pranikah ya? Sudah dilayankan di mana? Di GKJ Salatiga. Siapa yang melayani? Bu Wiji. Tentu ini sudah lulus kalau sudah didadar kan ya, sudah lulus. Tapi ada satu pertanyaanku yang saya kira patut juga saya ingin tanyakan kepada Arki dan Vira. Gak usah deg-degan gitu aja, kok deg-degan, orang cuma mau ditanya loh. Arki, Vira, kalian akan memulai langkah-langkah jutaan langkah, dimulai dengan langkah pertama dan saudara akan masuk ke rumah Tuhan di sana. Arki, Vira, pertanyaanku adalah, mengapa menikah? Bodoh ini Pak Eben, mosok ijik ditakoni, orang sudah tinggal besok masih mau ditanya gitu kan. Masa pertanyaannya, mengapa menikah? Itu kan sama seperti saya bertanya ke Arki dan Vira. Mau cari apa di perkawinan itu?
Karena ada jutaan langkah ke depan tuh, dimulai dengan besok. Pertanyaanku, Vira dan Arki, mau cari apa sih di perkawinan itu? Oke, jawab Ki. Pertanyaannya gampang-gampang susah sih. Ini masing-masing menjawab atau? Aduh, oke. Jadi kenapa saya memutuskan untuk menikah dengan Vira? Yang pertama tentu karena ini ya Pak ya. Karena kasih. Ya, saya mengasihi Vira dan kami udah menjalani banyak hal bareng-bareng juga dan mungkin bisa dibilang apa ya istilahnya, panggilan atau apa. Jadi memang kami pun bisa sama-sama memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Kami ingin bersama-sama dan kami juga ingin menjalankan apa yang udah diperintahkan Tuhan juga ya, supaya berkeluarga, hidup keluarga seperti itu. Dan juga kami ingin menjalankan hidup sampai tua bersama gitu lah Pak. Oke Arki, jawabanmu bagus tapi tidak menjawab pertanyaanku. Karena pertanyaanmu kan jelas, Arki kamu mau cari apa di perkawinanmu? Kamu bilang begini, ya kami mau menikah sebagai panggilan. Iya tahu, kami mengasihi. Iya, apa yang kamu cari Arki? Saya jawab pertanyaan yang Bapak pertama, mengapa? Oke. Kalau begitu apa yang sebetulnya kamu cari di perkawinan? Kebahagiaan. Kebahagiaan, oke. Garis bawah ya, kebahagiaan. Vira? Tadi kalau saya mau menambahkan Arki, kasih ya pasti. Ya. Dan mungkin lebih peneguhannya sih Pak, kalau kita menikah kan kita diberkati. Dari awal kita diberkati itu kasih kami diteguhkan dalam Tuhan dan selanjutnya kami akan berjalan bersama dalam kasih Tuhan itu juga. Ya. Ya. And then yang dicari adalah kalau itu jawaban saya waktu pendadaran mungkin saling support sih Pak. Karena pernikahan itu kan nggak cuma kebahagiaan, pasti ada daunnya juga. Nah di situ dimana kita bisa saling support, saling mendukung satu sama lain seperti yang udah kita lakukan selama ini. Oke. Ya. Oke. Jawaban yang menarik buat saya dari jawaban Vira. Bapak Ibu dan Saudara, cukuplah pertanyaan itu aja ya. Untuk sekaligus direnungkan sungguh-sungguh bahwa apa sebetulnya yang saya mau cari dalam perkawinan. Kalau pertanyaan ini saya tujukan kepada kita semua, maka kita akan diajak kembali untuk mengingat apa sebetulnya yang kita cari di perkawinan itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, umumnya memang orang akan mengatakan bahwa yang saya akan cari dalam perkawinanku adalah kebahagiaan. Ya tentulah, siapa orang yang mau menikah tidak ingin bahagia? Pastilah semua orang yang mengambil keputusan untuk menikah, hidup dalam perkawinan, menginginkan hidup dalam kebahagiaan. Tapi saudara-saudara, saya akan membuat sebuah statement yang kontroversial barangkali dengan mengatakan mereka yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan pernikahan atau perkawinan, hati-hatilah karena engkau bisa kecewa dan putus asa. Waduh, ya memang kontroversial maksudnya. Karena ini pro kontra, tentu ada yang setuju ada yang tidak setuju, tapi saya akan menjelaskan. Statement saya mengatakan bahwa mereka yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan, maka mereka harus siap bahwa akan sampai kepada sebuah kekecewaan dan keputusasaan. Mengapa? Ada banyak hal yang harus direnungkan sungguh-sungguh memang di dalamnya. Sadarkah kita bahwa definisi kita tentang perkawinan
yang di dalamnya kita ingin ada kebahagiaan, yang dimaksudkan dengan kebahagiaan itu sendiri, kebahagiaan menurut siapa? Kebahagiaan menurut siapa? Di dalamnya itu pun kita harus sadar bahwa yang disebut kebahagiaan itu ada egoisme loh di situ. Apa yang saya inginkan terpenuhi, itulah kebahagiaanku. Itu egois. Egois banget itu. Dan orang menetapkan tujuan perkawinan dalam egoisme yang sangat dalam. Karena kebahagiaan yang dimaksudkan adalah kebahagiaan dalam definisi yang sangat egois. Apa yang saya inginkan terpenuhi, yang membuat saya senang, yang membuat saya sukacita, yang membuat saya pokoknya happy. Tapi apakah engkau berpikir apakah hal yang sama juga dirasakan oleh pasanganmu? Nah, hati-hati, sebab kebahagiaan itu pada akhirnya definisinya bisa sangat egois. Ada keinginan, ada harapan, ada kemauan, ketika itu semua tidak terpenuhi dan tidak terpuaskan. Apa yang terjadi? Bahkan saudara-saudara, ketika apa yang baik dengan bungkus cinta kasih yang kita lakukan untuk pasangan kita sendiri pun, secara manusiawi itu bungkusnya tetap saja ikut di dalamnya ada pamrihnya. Ada pamrihnya. Betulkah kita bisa mencintai dengan sungguh-sungguh? Dan cinta yang sungguh-sungguh itu tanpa pamrih. Dan kalau engkau mencintai tanpa pamrih, tidak perlu sakit hati. Ya toh? Nggak perlu sakit hati. Karena pemberianmu adalah pemberian yang tulus. Dan itu cinta yang sejati. Ujilah cinta kasihmu itu. Kalau engkau masih memiliki pamrih di dalamnya, maka engkau belum mencintai dengan tulus. Dalam relasi suami istri, hal-hal yang demikian ini masih bisa terjadi. Yang saya mau katakan bahwa dalam hal perbuatan kasih pun kita masih sangat mungkin bahwa di dalamnya kita punya pamrih di situ. Pamrih untuk mendapatkan balasan. Lah saya itu kurang apa toh? Saya sudah memberikan semuanya. Loh, memberi kok dihitung. Rupanya masih ada pamrihnya. Pamrih dapat balasan. Manusiawi toh Pak? Iya betul. Iya. Tapi hati-hati bahwa di situ pun diingatkan kepada kita betapa rapuhnya. Betapa rapuhnya. Ungkapan cinta kasih dan kerinduan untuk membangun kebahagiaan itu pun acap kali di dalamnya tetap terbawa egoisme diri yang luar biasa. Dan itu semua mau dibungkus dengan kata-kata apapun juga, ketika tidak ada sebuah ketulusan dan kesejatian, hanya akan mendatangkan kekecewaan. Karena ketulusan dan kesejatian itu sesungguhnya tidak akan menuntut. Cinta yang sejati hanya memberi. Sekali lagi saya tegaskan, hanya memberi, tidak pernah menuntut. Maka Arki dan Vira, saya kira ini yang saya mau katakan tadi, apa yang sebetulnya mau kita cari dalam kehidupan perkawinan. Kebahagiaan oke, tetapi saya mau menambahkan memang di dalamnya. Kebahagiaan sesungguhnya bukan dan tidak perlu untuk dikejar. Kebahagiaan tidak perlu untuk dikejar. Apa artinya? Sebab kebahagiaan itu sebetulnya adalah buah dari cinta dalam kesejatian itu. Enggak usah digoleki Arki dan Vira. Itu buah. Itu hasilnya. Ngerti maksud saya? Ya.
Itu hasilnya, bukan tujuannya. Lalu tujuannya apa? Vira memberi sebuah statement yang menurut saya baik. Tujuan dalam hidup kebersamaan yang sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah membangun sebuah kehidupan bersama di mana dua pribadi saling membangun dan menumbuhkan. Dasarnya cinta kasih yang sejati dalam ketulusan dan kesejatian itu. Jadi yang mau dikejar adalah hidup bersama dua pribadi yang saling menumbuhkan, saling memberi. Justru bukan sebaliknya. Menumbuhkan artinya saling membangun kegembiraan, membangun optimisme, membangun perasaan dicintai dan mencintai. Dan cinta itu kelihatannya gampang tapi sulit. Terlebih sulit khususnya bagi mereka yang sungguh tidak tahu bagaimana caranya untuk mencintai. Sebab di dalamnya dibutuhkan kepercayaan, penerimaan, dan pemberian diri. Dan itu artinya pengorbanan. Dua pribadi yang saling menumbuhkan, yang saling membangun, maka buahnya adalah kebahagiaan. Tetapi ketika dua pribadi itu bukan saling menumbuhkan dan saling membangun, tetapi justru membuat saling layu, membuat rontok dan gugur, dan tidak menumbuhkan di sana, maka tidak akan muncul kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak akan datang ketika hidup bersama justru tidak diwujudkan dalam sebuah pemberian diri yang sungguh-sungguh. Nah, Arki dan Vira yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan penghayatan yang demikian sesungguhnya kita diingatkan oleh Yakobus. Yakobus sungguh mengingatkan, hidup di dalam damai, hidup di dalam kebahagiaan, itu buah dari cara hidup yang di dalamnya hikmat yang datang dari Tuhan diwujud nyatakan sungguh-sungguh juga di dalam kehidupan bersama sebagai suami istri. Saya kira Yakobus menegaskan betul, dalam bentuk kehidupan bersama apapun juga termasuk di dalamnya adalah kehidupan suami istri. Mementingkan diri sendiri itu awal dari sebuah kehancuran dan kekacauan. Ada istilah yang saya mau katakan, hati-hati Arki dan Vira. Mulai besok Anda akan berhadapan dengan virus yang amat ganas dalam hidup perkawinan. Dan virus yang amat ganas dalam hidup perkawinanmu adalah married single. Apa itu married single? Hidup dalam perkawinan, hidup dalam pernikahan, tapi gaya hidupnya single. Lali nek wis duwe bojo. Apa maksudnya? Egoismenya luar biasa. Married single ini virus yang sangat berbahaya dalam hidup perkawinan, bukan hanya buat Arki dan Vira, tetapi buat semua yang sudah hidup dalam perkawinan. Silahkan dites sendiri. Married single, sebuah virus yang sangat mematikan. Begitu berbahayanya. Oleh karenanya Arki dan Vira, saya ingin menegaskan justru dalam kesempatan ini betapa rapuhnya diri kita ini. Cinta kasih kita pun begitu terbatasnya. Oleh karenanya esok kesempatan bagi Anda berdua sebelum memulai langkah kehidupan perkawinan itu datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyerahkan komitmenmu di hadapan Tuhan. Menyerahkan komitmen. Karena sesungguhnya komitmen itulah yang terus butuh untuk dihidupkan, dinyalakan. Dan begitu menyala, jangan pernah sampai redup.
Jangan pernah sampai redup. Nyalakan itu. Apalagi padam. Maka esok menjadi sangat berarti memang tentu bagi Arki dan Vira. Anda akan memulai menyalakan api komitmen itu. Sekali menyala, pantang untuk menjadi redup. Tapi semakin menyala, semakin menjadi spirit bagi kehidupan suami istri, kehidupan Anda berdua pada langkah kehidupan selanjutnya. Oleh karenanya, Arki dan Vira yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah dalam penghayatan malam hari ini, sore hari ini ketika Anda berdua mempersiapkan esok akan masuk dalam kehidupan perkawinan, ingatlah selalu bahwa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan perkawinanmu adalah membawanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, kebahagiaan itu buahnya. Membawa kehidupan perkawinanmu sebagai dua pribadi yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Maka kebahagiaan juga adalah buahnya. Dan kedua, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa Arki, siapa Vira? Arki mah bukan Superman. Vira juga bukan Superwoman. Biasa saja. Ada kelemahan masing-masing. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dengan cara yang demikian, Arki dan Vira, maka esok ketika Anda berdua akan memasuki kehidupan yang diikat dalam janji setia, maka saudara berdua akan membawa kehidupan komitmen janji setia itu menjadi spirit, bahkan itu yang juga menjadi urat nadi bagi kehidupan perkawinan saudara berdua. Arki dan Vira, memang jalannya tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak bisa dilewati. Sangat bisa. Asalkan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati langkah kehidupan perkawinanmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkanlah Tuhan. Amin. Janji setia, paduan suara akan menaikkan pujian bagi Tuhan.
Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dan kami bersyukur juga untuk sabda Tuhan yang telah tertabur. Yang biarlah ini menjadi refleksi yang mendalam bagi Arki dan Vira, kedua anak kekasih kami ini Tuhan, yang mereka esok akan mengikat kehidupan bersama mereka sebagai suami istri dalam komitmen janji setia yang akan mereka ucapkan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh umat-Mu. Maka kami memohon Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar dan renungkan ini sungguh akan menjadi perenungan terus-menerus bagi Arki dan Vira, menyalakan komitmen mereka berdua, mewujudkan cinta kasih sejati mereka berdua dalam ketulusan dan kesejatian, menyadari akan keterbatasan dan kelemahan masing-masing, namun mereka boleh mewujudkan cinta kasih penuh kesetiaan itu dan membangun spirit untuk saling membangun, saling menumbuhkan. Maka kebahagiaan adalah buah dari semuanya itu. Dan biarlah itu akan menjadi sebuah semangat juang bagi Arki dan Vira. Sebuah kehidupan bersama yang di dalamnya saling menumbuhkan perasaan dicintai dan mencintai, perasaan dibahagiakan dan membahagiakan. Cinta kasih yang murni, bukan cinta yang egois. Cinta yang tulus, yang hanya memberi dan tidak pernah menuntut, tidak pernah berpamrih. Sebab di sana pula lah kebahagiaan akan menjadi buahnya. Terima kasih Tuhan, ini pun juga menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi kami semua yang bersekutu dalam ibadah syukur ini. Diingatkan kembali akan spirit perkawinan kami, akan janji setia perkawinan kami, akan komitmen kami masing-masing. Dan biarlah kami tidak pernah kehilangan spirit. Komitmen juga tidak pernah menjadi redup dan pudar, namun semakin menyala dan menjadi kekuatan untuk menghadapi dan melewati setiap tantangan hidup perkawinan. Maka biarlah itu pula yang menjadi kekuatan bagi Arki dan Vira yang akan melangkahkan kaki mereka memasuki perkawinan mereka dengan datang di hadapan Tuhan dan bersujud di hadapan-Mu memohon berkat. Dalam ibadah dan peneguhan pemberkatan perkawinan yang akan berlangsung esok di gereja-Mu GKJ Salatiga. Mohon berkat-Mu Tuhan sehingga peneguhan pemberkatan nikah boleh berlangsung. Tuhan pakai menjadi saat bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat dan rahmat-Mu. Maka berkati pula pelayan-pelayan-Mu sehingga peneguhan dan pemberkatan perkawinan boleh berlangsung dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya biarlah Tuhan Engkau yang menuntun langkah kehidupan perkawinan Arki dan Vira. Terlebih dalam tantangan kehidupan ke depan yang akan mereka jalani, tantangan kehidupan berkeluarga di tengah-tengah peradaban dunia, bahkan kehidupan umat manusia, apalagi yang akan dilewati oleh Arki dan Vira nanti di kota besar, benturan-benturan nilai yang akan mereka hadapi di sana. Namun komitmen cinta kasih tulus dan murni mereka, perendahan diri di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan bagi keluarga baru nanti melewati setiap tantangan peradaban kehidupan di kota besar. Demikian juga Tuhan, kami bersatu hati untuk memohon berkat bagi kedua keluarga Heru dan Didi yang menghantar putra-putri mereka masuk dalam kehidupan perkawinan. Kami bersyukur Engkau yang memberikan kekuatan kepada kedua orang tua untuk menghantar anak-anak kekasih hingga saatnya untuk melepas mereka masuk dalam kehidupan perkawinan, perwujudan kedewasaan hidup mereka sendiri. Namun di saat demikian kiranya Tuhan Engkau pun juga mencurahkan berkat-Mu
bagi seluruh rancangan keluarga hamba-Mu di tempat ini untuk mewujudkan tanggung jawab kerinduan sebagai orang tua, mengantar anak-anak kekasih masuk dalam hidup perkawinan. Seluruh persiapan yang telah dilakukan baik bagi keluarga Heru maupun keluarga Didik, Tuhan berkati. Semua boleh berlangsung dengan baik, lancar, dan bahkan Tuhan sempurnakan kegembiraan dan rasa syukur keluarga ini ketika esok juga akan mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan dalam jamuan bersama dengan sahabat handai tolan, sanak saudara. Sempurnakanlah rasa syukur dan kegembiraan dengan berkat-Mu Tuhan bagi jamuan perkawinan bagi Arki dan Vira. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami mempercayakan kepadamu Tuhan seluruh rancangan, semua pihak yang terlibat perwujudan rancangan keluarga ini, baik peneguhan pemberkatan nikah maupun juga jamuan perkawinan. Tuhan berkati, Tuhan mampukan setiap pribadi yang terlibat. Atas perkenan-Mu Tuhan memberikan cuaca yang baik, kelancaran semua acara, hingga semua itu Tuhan sungguh menjadi sebuah ungkapan syukur bagi keluarga ini di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami pun mempercayakan kepadamu sanak saudara handai tolan, jauh maupun dekat, yang akan mengambil bagian dan juga turut merasakan kegembiraan dan sukacita, terlebih yang jauh yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pula dan boleh memperjumpakan bersama dengan keluarga besar Heru dan keluarga besar Didik dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri kebaktian doa pengucapan syukur kami. Namun biarlah berkat damai sejahtera Tuhan tidak berhenti, dan bahkan ibadah kami pun mewujud dalam langkah kehidupan kami selanjutnya. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku, Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2 kita pujikan sebagai pujian pengutusan kita. Mari kita nyanyikan dengan berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu. Aku
firman, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah pengutusan dan berkat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Engkau akan memperoleh berkat Allah dan dikaruniakan banyak anak. Segala yang pernah aku janjikan akan kulaksanakan. Panenmu akan berlimpah hingga tak habis kau makan setahun. Bahkan kamu akan membuang sisa panenmu tahun kemarin, agar tersedia tempat untuk panenmu yang baru. Aku akan tinggal di tengah kalian dalam kemah suciku dan tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bersekutu dalam dirimu dan menjadi Allahmu, dan engkau menjadi umatku. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami akan masa menjelang, tapi bagiku ini hanya aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah syukur sudah saya layankan, kiranya
menjadi berkat refleksi bagi Arki dan Vira hari ini sebelum esok menjadi hari yang sangat penting bagi Anda berdua, tapi juga menjadi berkat bagi kedua keluarga, Pak Didik dan Pak Heru, dan kita semua yang hadir. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali Pak Pardi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya hormati, telah selesai ibadah pengucapan syukur dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berdua, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Adimas Agus untuk meratitisaken tumapakipun adicara pasrah panaminipun calon Siatwojo temanten saribit. Kiyo tumuli kemareng kalajengaken nuninggih serah sanggen majmuan wontene sulih sarira saking keluarga ageng Bapak Didik Iswantara ingkang kepareng badhe hamedhar sabda kinarya sulih saritanipun nuninggih Bapak Suwardi wontene sulih sarira saking Bapak Heru Pratiknya sekalian nuninggih Bapak Soekarno ingkang dimekaten para priyagung sinebat kiya kepareng samekta ing gati sawiga ing diri nuninggih Bapak Suwardi ingkang kinarya sulih sarira saking Bapak Didik Iswantara sekalian sasana swasana sawetahipun kula aturaken sumangga kepareng jengkar saking papan lenggah tumuju papan pamedhar sabda ingkang sampun pinanci. Jumenengipun Bapak Suwardi ugi jinajaran jumenengipun Bapak Didik Iswantara menapa dene Ibu Happy Morwani abenajeng kalian Bapak Soekarno ingkang jumenengipun Bapak Soekarno ugi jinajaran jumenengipun Bapak Heru Pratiknya menapa dene Ibu Indah Setyaningsih. Sasana swasana sawetahipun katur sumangga Bapak Suwardi. Matur ageng panuwun dumateng sedherek kawula pangati acara ing wanci dalu menika ingkang sampun kepareng-paring wekdal saha panginan dumateng kawula. Kunjuk dumateng para priyagung kakung Sumawana Putri ingkang dahat sinuba sinukarta. Katur dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang dahat sinudarsana. Katur para ingkang kawogan ing tlatah Blotongan mriki ingkang tansah kawula suyuti. Katur panjenenganipun Bapak Pandhita Ebenezer ingkang tansah kawula bekteni. Mirunggan dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Heru Pratiknya sekalian Ibu ingkang estu kawula hormati. Sumangga langkung rumiyin kita sami ngaturaken puja puji kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang ing kalodhangan dalu menika tansah paring berkat kawilujengan katentreman saha karahayun. Inggih Gusti ingkang sehipun tan kendhat sinaosa namung sak rekma pinara sastra ingkang kaparingaken dumateng kawula sadaya. Nuwun kawula nuwun ing mriki kawula kepareng ngembil sawetawis kamardikan panjenengan sadaya inggih awit awrat ngemban dawuh timbalanipun sederek kawula inggih Bapak Didik Iswantara sekalian Ibu. Dene pigatosipun atur ing wanci dalu menika inggih karana Bapak Didik Iswantara rumaos bombong ing manah
saengga boten kuwawi matur priyangga wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Soekarno minangka sesule saking Bapak Insinyur Heru Supratikno sekalian Ibu. Ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Didi Iswantoro sekalian Ibu sumrambah brayat ageng saking Tliko Indah ngaturaken salam taklim kagem brayat ing mriki sadayanipun. Ing salajengipun kados suninga bilih yoga kinasih saking panjenenganipun Bapak Didi Iswantoro sekalian inggih anak Mas Arki Septiana Alpita. Sampun pinesti pitepangan lan pitepungaken dumateng siwi kinanti saking Bapak Heru Supratikno sekalian Ibu inggih diajeng Vira Natania. Awit saking menika ing kalodhangan pawiyahan ing dalu menika kawula minangka duta saking panjenenganipun Bapak Didi sakeluarga hanglarapaken calon pinangantian kakung wonten ing ngarsanipun Bapak Heru Supratikno sak Kukuban. Kita aturaken sumangga anggenipun mangkih badhe angklajengaken wiwit saking pemberkatan nikah ngantos dumugi ing pawiwahan ing benjang-enjang. Kawula aturaken sawetahipun. Namung keparenga kawula matur bilih Adimas Arki menika estu tasih cubluk sanget awit saking menika Bapak Didik mangkih namung sumangga miderek wonten ing Brayat Agung mriki kanthi pangajab lan panyuwun mugi anggenipun palakrama putra pinangantian calon putra pinangantian kekalih menika mangkih tansah kaparingan lancar tinebian saking rubeda tuwin sambikala. Dene ing wekdal dalu menika mangkih calon pinangantian kakung inggih badhe ngaturaken pratandha inggih menika awujud kalpikawadi mugi keparenga katampi dening Brayat Ageng ing mriki pinangka pitedah bilih Brayat Ageng saking calon pinangantian kakung menika mangke sampun saged kapanggihaken kalian calon pinangantian pawestri. Ugi panjenenganipun Bapak Didik sak kula wangsa angaturaken ubo rampe sawetawis mboten mingsra namung mugi-mugi katampiya kanthi suka bingahing penggalih kanthi panyuwun ugi ing mbok bilih tasih wonten kakiranganipun namung nyuwun lubering sih panyudra pangesami. Bapak Soekarno ingkang estu kawula bekteni mekaten ugi ing pawiyahan dalu menika mangkih kita sak rombongan inggih nyuwun lan nyuwun mugi tansah pinaringana lancar ing pawiyahan dalu menika ngantos dumugi paripurnaning adicara benjang-enjang. Dene ing salajengipun ing mbok bilih piswan kawula sami ing dalu menika kathah perkawis ingkang boten meranani ing penggalih kanthi andhap aksoring manah kawula pinangka sesule saking Bapak Didik sak kula wangsa namung nyuwun lubering sih samudra pangsami.
Ing mangsono ing mbok bilih mangke sedaya sampun samekta lan sampun purna ing gati, kawula sami ugi enggal badhe nyuwun pamit. Mekaten ingkang saged kawula aturaken ing wasana kawula aturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Jenang sela wader kalen sesondheran apuranto menawi wonten lepat kawula nuwun kawula nuwun. Paripurna hatur pangandika saking Bapak Didik Iswantara ingkang lumantar Bapak Suwardi, daya-daya Bapak Heru Pratignya sekalian, arsa hanampi atur dawuh pangandikanipun Bapak Didik Iswantara lumantar Bapak Soekarno Darmo Mintarjo. Sumangga katur. Nuwun-nuwun. Puji lan panuwun syukur kunjuk ing ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Mirah, ingkang tansah paring berkah pangayuman tuntunan pitulungan dumateng kita sedaya. Matemah ing titiwanci menika kita taksih saged nglajengaken adicara ingkang lumaksana wonten ing wisma menika. Mugi-mugi sirahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah ingkang Maha Agung tansah kasarira ing kita sedaya. Ingatsanipun Bapak Suwardi ingkang minangka duta lan surih sarira saking panjenenganipun Bapak Didik Iswantara sekalian, keparenga kula aturi uninga bilih kula ingkang piniji dening Bapak Heru Supratignya sekalian hanampi rawuh panjenengan. Ingkang menika nuhoni jejibahan menika kepareng kula matur ingkang sepisan kula ngambali atur sugeng dalu sugeng rawuh dumateng Bapak Suwardi sak rombongan lan ugi ngaturaken ageng panuwun dene panjenengan sampun karsa rawuh wonten ing wisma menika nuhoni menapa ingkang sampun dados rancangan ingkang sampun kawuri. Dene ingkang kaping kalih rawuh panjenengan sedaya saking dalem ngrika indah dumugi ing papan menika winantu ing karaharjan nirbaya nirhing sambikala menika estu ndadosaken suka bingahing manah tumrap keluarga ageng Bapak Heru Supratignya ing mriki pramila inggih nglenggana bilih sedaya menika awit saking berkahipun Gusti. Puji panuwun syukur tansah kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Pinujiya asmanipun langgeng ing sak lami-laminipun. Ingkang kaping 3 atur utawi paring salam taklim saking Bapak Didik Iswantara sak keluarga kagem Bapak Heru Supratignya sak keluarga sampun katampi kanthi suka bingahing manah. Kosok wangsulipun Bapak Heru Supratignya sekalian ugi ngaturaken salam hormat mugi katur dumateng Bapak Didik Iswantara sekalian, nguningganipun sumrambahipun inggih dumateng para keluarga agengipun. Sinartan pamuji mugi-mugi Bapak Didik Iswantara sak keluarga tansah wonten ing salebeting katentreman lan karaharjan. Menggah ing salajengipun pasrah panjenengan inggih anak Mas Bagus Arki Septiana Alpita ingkang badhe kadhaupaken kalian Nimas Ayu Roro Vira Atania menika ugi kita tampi kanthi suka renaning wardaya. Menggah binjing-binjing badhe kaladosaken daup
suci wonten ing gereja menapa dene peneguhan miturut pranataning negari menika ugi badhe kaleksanan kados kaleksanaaken kados ingkang dados pangandikanipun Bapak Didik Iswantoro sak keluarga ingkang kalantaraken dening ingkang kinurmat Bapak Suwardi. Ingkang menika boten sanes keluarga ageng Bapak Heru Supratikno nyuwun tambahing puja puji pangastuti saking panjenengan sedaya mugi-mugi kados ingkang kapangandikaken kala wau sedaya rancangan ingkang badhe kaleksanan binjing-binjing menika sageta kaleksanan kanthi sakwedinipun miderek ing karsanipun Gusti ingkang kita beteni. Dene atur salajengipun katur dumateng Bapak Suwardi ingkang minulya pasrah panjenengan kalpika rukmi dalah sanggan ingkang sampun jangkep menika ugi katampi kanthi suka bingaing manah. Mugi-mugi kalpika rukmi dalah sanggan menika estu-estu awit saking berkahipun Gusti dadosa sarana paningseting pasederekan ing antawisipun Bapak Didik Iswantoro sak keluarga dalah Bapak Heru Supratikno sak keluarga agengipun. Minungganipun dumateng anak Mas Arki menapa dini Nimas Ayu Vira menika estu-estu sageta dados saged nyingsetaken katresnanipun lan ginjing-ginjing saged saestu dados sarana anggenipun badhe neningkahan lan sageta neningkahan menika saged kaleksanan kadang sae lan kita sedaya memuji mugi-mugi calon pinangantian kekalih menika ing bijingipun sageta mbangun brayat rumah tangga ingkang estu-estu jinangkung ing Gusti ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Mekaten para ibu, para rawuh sedaya ingkang saged kula aturaken bab paningset ingkang sampun kita tampi kanthi suka bingaing manah menika. Ing salajengipun Bapak Suwardi ingkang minulya budi, Bapak Heru Supratikno sak keluarga nglenggono bilih anggenipun nampi panjenengan sedaya menika tentu kathah kekiranganipun ingkang menika anggenipun atur palenggahan menapa dene atur mangke pasugatan ingkang badhe katur mbok menawi mboten dadosaken sarjuning penggalih panjenengan Bapak Heru Supratikno nyuwun agunging pangapunten. Nanging ewa semanten panyuwunipun mugi-mugi Bapak Suwardi sak rombongan mangke nglajengaken anggenipun lelenggahan nyekecakaken anggenipun ambal pangandikan kanthi perdikaning manah ngantos sak paripurnanipun adicara ing dalu menika. Menggah kula pribadi ingkang dados talanging basa kula inggih nglenggono kirang subasita menapa dene galap kang suling atur kula inggih kepareng matur kupat januring klapa wonten lepat kula nyuwun lubering sih samudra pangaksana. Wasana kula cekapi semanten lan matur nuwun. Nuwun matur nuwun. Atur pangandikan sampun paripurna lajuing mangke sumambung atur kanthi simbolis serah sanggen majmuan saking Bapak Didik Iswantoro ingkang lumantar Bapak Suwardi dumateng Bapak Heru Pratikno lumantar Bapak Soekarno Darmo mintarjo sumangga katindakaken.
Wis kepareng katampi Bapa Soekarno kalajengaken kaaturaken Bapa Heru Pratiknya sekalian. Para rawuh, para lenggah kakung putri ingkang bagya mulya, ingkang kanthi mekaten lampah gatining upacara serah sanggen majemukan sampun kepareng paripurna. Ingkang hemangke sumangga para-para ingkang kepareng samya hamedhar sabda sarwi hajawat asta, laju Bapa Heru Pratiknya sekalian kepareng hangaturi atur pasugatan dumateng sedaya ingkang rawuh ing dalu menika kanthi eca sekeca hangersakaken atur pasugatan ingkang sampun kasamektakaken. Sumangga kepareng kapratitisaken Bapa Soekarno sarwi hajawat asta kalian Bapa Suwardi menapa dene Bapa Didik Iswantara sekalian, ugi Bapa Heru Pratiknya menapa dene Ibu Indah Setianingsih. Sampun kepareng paripurna ingkang kanthi mekaten, katur sedaya para rawuh para lenggah ingkang sadu bagya mulya, semoga kepareng katuran jengkar saking papan palenggahan panjenengan sowang-sowang tumuju ing papan sasana Hangundrayana kepareng hangersakaken atur pasugatan ingkang sampun kasamektakaken dening kula warga ageng Bapa Heru Pratiknya sekalian. Pinurwakan kanthi panjenenganipun Bapa Pendeta Ebenezer ugi kalajengaken sedaya ingkang rawuh ing dalu menika, ugi sumangga Bapa Didik Iswantara sekalian menapa dene sedaya trah warga kulit daging kepareng hangat ngersakaken atur pasugatan jengkar saking papan lenggah tumujing papan sasana Hangundrayana kanthi eca kanthi stiga kanthi suka mardika ing penggalih sumangga kepareng kula dherekaken. Estu Bapa Heru Pratiknya sekalian wardin sedaya warga kulit daging nyadong sih jala nidi pangaksama ing mbok bilih wonten kirang miraosipun atur pasugatan ingkang sampun kunjuk nuwun sumangga dipun kersakaken.
kudus cara batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus cara batasnya. Kasih-Mu kudus cara batasnya. Is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. Is very, very extraordinary, and is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give to you. Love is all that I give to you. Don't make it love was made for me and you. Love is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary, and he is even more than anyone that you adore and love. Is the key to you. Dance again, dancing. Oh, please don't break it. Love was made for me and you. Oh, love was made for me and you. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane hati. Kadung tresno bring sliramu, bocah ayu ra eling dina lan wektu.
Neng hati katon rapi so ilang. Saya suwi saya ra karuan, nadyan mung tansah angkatan. Aku sama yen sliramu ra kelingan. Wong ayu gak anti-anti, sepicir semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Tegane hatimu saya gawe lara, iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukuran ning tresno dudu kondo nanging lungiting asmara. Seprene bangku ngenteni janji, iki prasetyane ati. Monggo Pak Edi nyekar. Kadung tresno bring sliramu, bocah ayu ra eling dina lan waktu. Neng hati katon rapi so ilang. Saya suwi saya ra karuan, nadyan mun tansah angkatan. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong ayu gak ati-ati, sepicir semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Ukun hatimu saya gawe lara, iku ra prayoga. Ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmara. Ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmara.